Pada malam hari ini kita akan mendalami satu tema yang diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Sebelum masuk ke sana, kita akan melihat sedikit, ya setidaknya kita mengulang-ulang lagi terkait dengan apa itu atau pengantar tentang Injil Lukas. Ya, kurang lebih apa yang dikatakan terutama dari para ahli yang khusus mempelajari tentang Injil Lukas, dikatakan bahwa atau menurut tradisi pengarang Injil Lukas adalah Lukas sendiri. Kita boleh berkata seperti itu. Meskipun ada beberapa para ahli yang tidak setuju dengan hal ini. Dia dikenal sebagai seorang yang berpendidikan. Ya. Kemungkinannya punya profesi dokter atau tabib. Ya. Kita bisa lihat dalam Kolose bab 4 ayat 14. Bahwa Lukas ya tergolong orang yang terpelajar, yang terdidik, orang yang memiliki profesi jabatan pada masa itu. Nama Lukas, kalau kita lihat-lihat di dalam surat-surat Paulus, terutama diperlihatkan oleh para ahli bahwa nama Lukas disebutkan 3 kali dalam surat-surat Paulus, terutama dalam surat Filemon, surat Rasul Paulus kepada Filemon, bab 24, atau Kolose, bab 4 ayat 14, atau 2 Timotius, bab 4 ayat 11. Menurut kisah para rasul, Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Nah, kita bisa lihat dalam kisah para rasul, bab 16 ayat 9 sampai 18, atau bab 20 ayat 5, atau bab 21 ayat 18, dan seterusnya. Pengarang Injil Lukas sama dengan pengarang kisah para rasul ini. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli bahwa ada kecocokan antara apa yang ditulis oleh atau apa yang terdapat dalam Injil Lukas dan apa yang terdapat dalam kisah para rasul. Ada yang berasumsi seperti begitu. Sehingga kalau kita melihat dari beberapa tulisan atau surat-surat Paulus, kurang lebih ada persamaan ya, cerita di sana. Ada yang berpendapat bahwa ya mungkin saja pengarang Injil Lukas adalah juga anggota dari kisah para rasul tapi yang menulis kisah para rasul. Dan Lukas adalah seorang Kristen, tapi non-Yahudi. Nah, ini terkait dengan eh, sumber tahun dan jemaat yang dituju oleh Injil Lukas. Ini hanya panorama saja. Bagaimana kita melihat konteks penulisan Injil Lukas ini. Sumber kurang lebih yang ditunjukkan adalah Injil Markus, sumber Ki, sumber Kas, Lukas. Bahwa para ahli memperlihatkan dari ketiga Injil sinoptik. Dan ada salah satu sumber yang dikenal dengan sumber Ki. Ya. Kita tidak tahu atau tidak tahu sumber Ki itu apa. Tapi kurang lebih yang ditunjukkan di sana berkaitan dengan kesamaan dari para penginjil ini, penulisan-penulisan. Injil ditulis segera setelah hancurnya Yerusalem, sekitar tahun 70-an Masehi. Kita bisa melihat di dalam Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44 ya. Dan 21 ayat 20 sampai 24 ya. Atau sekitar tahun 80 sampai 100 Masehi. Ya, ini
Kalau kita lihat rentang waktu, memang tidak ada kesepakatan yang pasti ya, apa yang ditulis. Tapi kurang lebih apa yang diperlihatkan oleh para ahli bahwa sekitar tahun-tahun ini. Kelihatan bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis bagi jemaat-jemaat yang didirikan oleh Santo Paulus. Memang kita melihat di sana bagaimana kisah-kisah yang ditulis itu berkaitan dengan konteks surat ini atau Injil ini ditulis untuk apa? Ada maksud penulisan itu. Sehingga kurang lebih kalau kita lihat isi-isi dari tulisan kitab suci berkaitan dengan konteks masyarakat sekitar. Dan di sana diperlihatkan bagaimana gambaran Yesus ya. Yesus Kristus, anak Allah, anak manusia, dan lain-lain. Atau seperti nanti kita akan lihat di dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, di sana dikisahkan orang Samaria yang berhati. Ya. Nah, intinya tadi bahwa kasih itu sebagai poin dasar atau dasar dari segala yang diimani. Lain tentang kasih. Kasih yang kita pahami zaman sekarang ya ada perasaan ya, suka, sayang, dan lain sebagainya. Atau orang sering mengatakan, aku mengasihi kamu. Apa artinya kita mengatakan hal itu? Pasti ada sesuatu yang mendalam. Kalau orang mengatakan aku menolong, ya mungkin hanya tindakan praktis semata, sikap kita saja. Tapi kalau kasih, kalau orang sampai mengatakan dan melakukan itu, berarti sungguh-sungguh berasal dari hatinya. Ya. Hingga pada dasarnya ya, kasih adalah keyakinan di dalam hati kita. Ya. Kita yakin dan sungguh-sungguh. Kasih itu mengakar dan berdaya guna, melampaui ritual atau pengakuan lisan, dan terwujud dalam tindakan nyata. Ini sangat jelas kan? Bahwa kasih itu mengakar di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang paling dalam. Dan banyak orang menafsirkan kasih, entah di dalam filsafat Yunani atau orang-orang Yunani menafsirkan kasih, kasih agape, philia, eros, yang menunjukkan bahwa kasih itu ada macam-macam bentuk. Tapi apakah seperti itu yang dimaknai oleh kitab suci? Kasih yang kita mengerti ya, kasih yang bisa kita pandang, bisa kita lihat, yang bisa kita buat, yang terukur, yang bisa kita lakukan. Tapi kasih yang dimaksudkan oleh Yesus atau seperti yang ditulis oleh Lukas, itu kasih yang sejati. Kasih yang melampaui segala sekat-sekat batas-batas manusiawi kita. Yesus mengajarkan kepada kita tentang iman yang menyelamatkan, yang bertindak aktif dan berbuah. Harus keluar, bertindak, dan menghasilkan sesuatu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, meskipun kita mengatakan secara sungguh-sungguh, tapi kalau kasih itu tidak diwujudkan, itu bukan kasih. Atau kasih hanya kepada diri kita, bukan kasih yang seutuhnya. Tapi kasih yang dimaksudkan atau kasih sejati itu adalah kasih aktif dan berbuah.
tindakan kasih, yaitu mengarah kepada pengabdian kepada Allah dan juga kepada sesama. Sehingga jelas apa yang kita imani mengarah pada Allah dan tertuju pada manusia, atau di dalam 10 perintah Allah di sana diajarkan dalam perintah pertama. Itu sangat jelas bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap diri kita, jiwa, pikiran, tubuh kita, dan juga bagaimana kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Memang ini bisa perdebatan sana sini, tapi kasih yang sesungguhnya yang kita imani adalah kasih yang seperti itu, yang mampu kita berikan pada orang lain. Dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 berisi ajaran tentang orang Samaria yang murah hati. Yesus mengajarkan tentang kasih, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan Bapak Ibu bisa lihat di situ dalam perikop bab 10 ayat 25 sampai 37 ya. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih, terutama di dalam ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini jelas perintah ini ada dalam 10 perintah Allah. Dalam perintah pertama diajarkan bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama. Latar belakang munculnya tindakan ini atau pernyataan ini adalah ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bayangkan kalau kita ditanya ya, atau dihampiri oleh, ya kita bisa katakan anak-anak ya, "Bu, Bapak, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau kita tidak sering atau terbatas dalam memahami iman kita, mungkin kita akan tidak mengerti bagaimana kita menyampaikan pada orang lain. Tapi Yesus dengan sigap menunjukkan hal itu kepada ahli Taurat. Ahli Taurat dikenal sebagai orang yang pakar dalam hukum Taurat ya, yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Ahli, mereka adalah ahli, bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan. Mereka atau ahli Taurat tersebar di sekitar Yudea dan Galilea sebagai guru-guru yang mengajar anak-anak dan orang-orang dewasa yang mengenal hukum Taurat ini. Atau mereka juga sering disebut sebagai cendekiawan yang dilatih untuk mengembangkan ajaran. Atau mungkin sekarang ya para katekis atau guru agama mengajarkan murid-murid ya, baik lisan maupun tulisan yang menerapkan dalam lingkungan orang Yahudi. Selain itu juga mereka mempelajari dan menafsirkan secara teliti. Mereka punya otoritas untuk melakukan hal itu. Sehingga kalau ketika ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, maka Yesus tidak segan-segan
mengatakan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Pasti dia tahu. Dia menjawab seperti yang saya bacakan tadi ya. Hukum Taurat menunjukkan pada lima kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang terletak di permulaan kitab suci ini. Yesus merespon pernyataan atau pertanyaan, bukan pernyataan tapi pertanyaan ahli Taurat dengan mengingatkan tentang dua hukum utama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Baik. Kalau kita lihat di dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, bagaimana ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus dan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat ini. Yesus langsung menanyakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat ini. Dan ahli Taurat ini menunjukkan dengan jelas di dalam 10 perintah Allah tadi. Bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mengasihi sesama. Ya, kalau kita lihat setelah dialog antara Yesus dan ahli Taurat dan berakhir pada apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa jawabanmu itu benar, lakukanlah itu menurut iman kepercayaan. Dan tidak sampai berhenti di situ ahli Taurat ini. Dia bertanya, siapakah sama manusia? Dan Yesus memberikan perumpamaan. Kalau kita lihat dalam Lukas bab 10 ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Ini Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem di Yeriko. Dan secara geografis, Yerusalem ya, berada pada posisi yang lebih tinggi, ya, sekitar 701 di atas permukaan laut dari Yeriko, yaitu 396 di bawah permukaan laut, yang mengakibatkan Yeriko menjadi tempat yang paling terendah di dunia. Nah, ini kita bisa lihat di mana Yeriko dan di mana Yerusalem. Kalau kita lihat di peta, kurang lebih ya berdekatan ya, antara Yerusalem dan Yeriko. Dan kelihatannya Yeriko tuh berada di bawah dan Yerusalem berada di atas dan dikatakan sebagai yang paling terendah di dunia. Dan jalan dari Yerusalem ke Yeriko sepanjang 27 kilometer. Terbentang jalan menurun sejauh 1.200 meter ya. Pada zaman itu ya tidak ada kendaraan lain selain jalan kaki mungkin, atau juga pakai keledai. Mungkin sekarang orang dengan mudah melakukan hal ini, tapi pada zaman itu ya ini jarak yang lumayan. Dan Yerusalem disebut sebagai kota yang kudus, dan Yeriko disebut sebagai kota terkutuk.
Nah, ini. Dan Yesus memberikan perumpamaan ya tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko tadi. Bahwa ada tiga orang ya, imam, Lewi, dan orang Samaria. Imam dan Lewi menggambarkan tentang realitas sesama manusia ya, yang mungkin kita pahami dulu dan sekarang sama ya. Bahwa sesama manusia ya mereka yang saudara atau sesuku atau juga ya bisa jadi sepemikiran orang yang berada satu wilayah dengan saya. Menurut orang Yahudi sesama adalah orang yang satu komunitas, agama, dan bangsa itu. Di luar itu ya itu musuh atau orang yang tidak berada bersama satu komunitas. Dan orang pertama yang lewat adalah imam dan kedua seorang Lewi. Memang kalau kita lihat di dalam kitab suci, memang kenapa imam itu hanya lihat, ya karena dia melihat orang ini sudah babak belur, belur darah, dan itu menurut kepercayaan pada zaman itu, imam itu kalau menyentuh darah itu akan najis. Atau seorang Lewi ya sangat musuhan dengan orang Samaria. Kedua orang itu adalah pejabat bait Allah. Itu orang-orang terpandang, orang-orang penting. Maka ya mungkin mereka melihat secara sebelah mata, ya. Melihat secara kasat mata. Ya sudah, orangnya begitu, cedera, tak berdaya, ya sudah. Ya, cukup saya tahu, selesai. Yang penting informasinya saya tahu. Dan ini ya sangat dekat dengan kehidupan kita. Seperti zaman sekarang ya, hoax itu sangat mudah memancing sentimen manusia ya, di zaman sekarang. Dan itu yang membuat orang mengelabui dengan realitas yang dilihat. Maka orang tidak mau tahu. Ya sudah, kamu menderita, kamu sengsara, itu urus sendiri. Bukan perkara saya, bukan urusan saya. Sehingga kedua orang ini, Imam dan Levi, ya, mereka lihat dan pergi begitu saja. Imam dan orang Levi adalah orang Yahudi yang memegang teguh Torah dan mempertahankan kudusannya dari perbuatan yang najis itu tadi. Mereka terlalu menghayati apa yang mereka pegang di dalam Torah tadi, hukum Taurat tadi. Supaya mempertahankan kudusannya ya tidak perlu menyentuh sesuatu yang najis tadi. Terutama tadi berkaitan dengan darah tadi. Tidak boleh. Sehingga kita bisa mengerti kenapa orang-orang ini ya sangat menganggap remeh orang-orang yang atau seperti yang diberikan perumpamaan oleh Yesus tadi. Mereka tidak mau tahu. Silakan menderita sendiri. Agama saya, keyakinan saya seperti ini ya, saya patut taat pada apa yang dibuat dalam hukum itu. Sementara siapakah orang Samaria ini? Nah, ini yang ketiga tadi. Orang Samaria merupakan ya ini ada dia mengatakan seperti hasil perkawinan atau blasteran antara bangsa Yahudi dengan bangsa lain sejak 400 sebelum Masehi. Sudah lama terjadi permusuhan etnis dan agama antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria lebih hina dari orang kafir lain. Ada anggapan di dalam masyarakat
tentang kehidupan bersama. Kalau sudah menganggap yang lain adalah paling rendah, kafir, ya sudah, harus disingkirkan. Kalau bisa dihapus. Sehingga ya jangan heran, mereka sangat musuhan, apalagi berhadapan satu sama lain. Dan kita bisa bertanya, mengapa orang Samaria menolong orang itu? Sudah dianggap rendah oleh orang lain, oleh orang Yahudi, kafir, dan mau menolong lagi. Mungkin bisa jadi ada keyakinan kecil di dalam hati orang Samaria ini, seorang Samaria ini. Dia meyakini akan perbuatan yang dia lakukan. Hingga kita melihat di sana ada pernyataan ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu. Bukan karena melihat sesama sebagai saudara, sebangsa, seagama, setanah air, tapi lebih kepada hati. Maaf, Raptor, suaranya mengecil. Bisa nggak tolong dekat mic? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Sehingga tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Memang ya itu tadi, kasih itu berpusat di dalam hati manusia. Jadi kalau orang berbuat kasih, orang tidak lihat lagi siapa diri orang di hadapannya. Dia justru akan mengabaikan anggapan-anggapan umum seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Ah, kamu kan hina, kamu kan kafir, kamu kan rendah, tidak ada apa-apanya. Kalau orang berkecil hati mungkin orang akan pergi dan tidak mau berbuat apa-apa. Dan ini sangat dekat dengan konteks kita sama sekarang. Apakah masih terdengar? Di dalam Matius bab 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini kurang lebih padanan. Melihat secara lain bagaimana tindakan Yesus di dalam Injil Matius bab 9 ayat 3. Bahwa Yesus pun melakukan hal demikian. Dia tidak melihat siapa orang yang dia bantu atau dari agama mana. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini sangat dekat kalau kita lihat di Injil-Injil lain bahwa Yesus melakukan hal itu. Sebelum Yesus mengatakan, Yesus sudah melakukan itu juga, sudah menunjukkan. Mengapa orang Samaria menolong orang? Karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, kalimat ini menunjukkan bahwa karakter orang Samaria ini menggambarkan sifat yang ada dalam diri Yesus. Memang kalau kita eh, pikir-pikir apa yang diumpamakan oleh Yesus itu memang sesuatu yang sudah Yesus lakukan sebelum dia memberikan wejangan kepada yang lain. Nah,
lain, kita akan sampai kepada kasih yang sejati. Setelah kita melihat realitas yang dialami oleh ahli Taurat tadi, dan juga bagaimana Yesus merespon ahli Taurat itu dengan memberikan perumpamaan tentang seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan di tengah jalan terjadi perampokan, macam-macam hal terjadi. Dan ada 3 orang tadi yang datang, 2 orang yang datang pergi lihat dan pergi begitu saja. Tapi ada 1 orang, yaitu orang Samaria tadi. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan orang ini. Dan bagaimana makna dari perikop ini? Yakni tentang kasih sejati tadi. Dan kita bisa bertanya dalam diri kita, apa makna perumpamaan ini kepada kita, pada saya, pada kita masing-masing. Setelah kita merenung-renung bagaimana realitas pada zaman itu dan realitas zaman sekarang. Bahwa perumpamaan ini menegaskan kepada kita pernyataan kasih Allah kepada manusia, yakni kasih sejati yang melampaui sekat-sekat kemanusiaan. Bahwa apa yang ditunjukkan itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Kasih itu ia memperlihatkan kepada manusia bagaimana kita mengasihi sesama dan juga bagaimana kita mengasihi Allah. Dan penulis Injil Lukas menuliskan tujuan kedatangan Yesus ke dunia, yakni untuk menyelamatkan seluruh bangsanya. Ini kita bisa lihat dalam Lukas bab 2 ayat 10 sampai 11. Sehingga relevan apa yang diumpamakan oleh Yesus tadinya. Bahwa keselamatan itu nyata di dunia. Selamat bukan nanti, tapi ya mulai sekarang. Kita sedikit demi sedikit mencicipi itu. Dan Yesus memberikan perumpamaan kepada ahli Taurat, supaya orang atau para ahli Taurat itu melihat secara beneran, cara mata batin, mata ingin, bukan cara kasat mata saja, tapi melihat secara dalam bagaimana mengasihi sesama. Dia datang ke dunia, Yesus datang ke dunia karena Allah mengasihi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Di sana ditunjukkan bagaimana Yesus datang ke dunia. Kenapa dia datang ke dunia? Ya, karena pertama-tama Allah sudah mengasihi dunia. Dan setiap orang yang percaya, kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu janji. Janji hidup kekal tadi. Sehingga jelas ketika pernyataan ahli Taurat tadi, saya pengen untuk hidup yang kekal. Sehingga Yesus melakukan hal itu. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan bagaimana Allah itu sangat dekat dengan kita manusia. Mengasihi. Melampaui apa yang dilihat secara manusiawi. Ya. Dan orang Samaria menjadi teladan karena bertindak dengan hati, tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita lihat di panduan itu ada di sana. Kita bisa belajar dari orang Samaria yang dikenal
di dalam perumpamaan tadi sebagai orang yang baik hati ya. Itu sangat jelas di dalam Lukas bab 10 ayat 33. Melampaui kewajiban moralnya dan ritual keagamaan. Saya berbuat ini karena hukum moral begini atau karena agama saya mengajarkan begini. Tidak. Apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria atau diperlihatkan oleh Yesus itu tentang kasih itu yang sejati, yang berakar dari dalam hati. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati menjadi teladan bagi kita, orang Kristen, sebagai murid Kristus yang dipanggil menjadi pelayan cinta kasih yang menyeluruh bagi sesama yang membutuhkan bantuan kita. Ini. Pada akhirnya apa yang dikatakan di dalam Injil ya harus berdampak kepada diri kita. Mungkin kita baca, ya kalau orang tidak memaknai secara betul ya baca ya sudah. Oh begini, hanya tahu saja. Mungkin seperti imam tadi atau orang Levi. Ya udah saya tahu, tahu aja. Setelah itu urusan yang lain, urusan saya, urusan saya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Samaria ya saya kira menjadi pegangan bagi kita dalam zaman sekarang ini dengan macam-macam hal tawaran yang diberikan kepada kita. Kasih seorang Samaria kepada seorang Yahudi yang setengah mati itu menjadi jawaban bahwa samaku manusia adalah semua manusia yang tidak dibatasi oleh apapun, entah suku, budaya, agama, bangsa, dan perbedaan lainnya. Kita bisa sebut sederetan tentang perbedaan-perbedaan itu. Bahkan yang dianggap musuh oleh kaumnya dan yang memusuhi kaumnya. Kata kasih yang dipergunakan dalam Lukas 10 ayat 27 artinya mengasihi tanpa batas ya, atau pamrih. Bahkan mengasihi dengan berkorban perasaan, harta dan nyawa. Ini sangat berkorban sekali ya. Artinya kasih yang betul-betul kasih yang radikal, kasih yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang bisa mengorbankan banyak hal, perasaan, harta, nyawa, dan sering ya mungkin dalam rumah tangga, dalam kehidupan nyata kita, kita melakukan ini. Saya mengasihi kamu, artinya saya berkorban. Sehingga kalau ketika orang mengabaikan kasih yang diberikan, orang pasti akan rasa lain. Orang akan merasa putus asa, merasa tidak ada apa-apanya. Begitupun ketika orang tidak sungguh-sungguh mengasihi, mungkin akan hampa juga. Maka itulah kehidupan kasih yang menjadi kewajiban setiap orang yang percaya mengasihi sama manusia pada setiap waktu. Ini sampai pada titik inilah kasih yang menjadi kewajiban setiap kita yang beriman mengasihi sama manusia pada setiap waktu. Dan ini tidak mudah, apalagi seperti yang dikatakan oleh Yesus di ajaran-ajaran lain. Mengasihi musuh, atau ketika orang menampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kanan, dan lain-lain. Itu kan sangat sangat radikal. Artinya memang ada pengorbanan, bukan berarti seperti itu, tapi perumpamaan itu menunjukkan bagaimana kita melihat cara lain tindakan itu. Bukan hanya lihat secara kasat mata, tapi berasal atau bersumber dari dalam hati kita. Dan itu ya harus berbuah, ya. Ada aksi, ada tindakan yang diwujudkan. Ya, sampai pada akhirnya eh, saya bukan memberikan kesimpulan, tapi saya mengajak kita semua
sedikit melihat bagaimana konsep kasih itu menjadi penting dalam hidup kita sekarang ini. Bahwa kasih itu memampukan kita untuk bertindak secara nyata yang berasal dari dalam hati kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, entah di rumah, entah di kantor, ataupun dimanapun kita berada, kita harus bisa mewujudkan tanda kasih ini. Apa artinya kita mengasihi sama? Apa artinya kita mengasihi keluarga, atau istri, atau suami, atau anak? Biasanya kan orang bertanya, aku mengasihi kamu, tapi apa bukti kamu mengasihi saya itu? Kadang-kadang orang uji dengan tindakan juga, bukan hanya apa yang diucapkan, tapi dengan tindakan. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai saya, ya apa yang kamu buat untuk saya? Dan ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dengan hati kita melihat sama manusia secara luas, tidak dibatasi pada satu ikatan, kelompok, suku, dan lain-lain. Tetapi semua orang. Memang ini menjadi tantangan, tidak mudah. Pemahaman tentang kasih seperti yang diperlihatkan oleh Yesus dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 mengajarkan kepada kita kasih kasih yang sejati yang membongkar sekat-sekat kemanusiaan kita. Itu tadi kelemahan-kelemahan kita ya. Yesus memberikan pemahaman tentang kasih sejati untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu sesuatu yang ideal ya. Kalau kita mengasihi diri kita, maka kasih yang sama juga kita perlihatkan pada sesama. Tapi ya di sini tentu saja menjadi pergulatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai diri kita atau tidak? Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif untuk kita. Ada orang yang mungkin tidak sungguh-sungguh mencintai dirinya, ya. Menyakiti diri, ada orang yang begitu. Sehingga kadang-kadang orang bertanya juga, apakah saya bisa mengasihi sama kalau diri saya tidak bisa saya kasihi? Ya, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana kita merefleksikan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus atau apa yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Oleh sebab itu, setiap orang yang beriman memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sama manusia melalui tindakan nyata, kapanpun dan dimanapun. Nah, ini sebuah ajakan untuk kita semua. Sebagai orang beriman, kita memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia melalui tindakan nyata, kapanpun dan dimanapun. Dan orang kadang mungkin bertanya, bagaimana saya mengasihi Allah? Ya kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Ya, dalam 10 perintah Allah kan jelas, bisa dinyatakan. Dan nanti dari situ diturunkan ya, di dalam hidup konkret kita, dalam hidup menggereja. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita beramal, berderma, bahwa kewajiban-kewajiban itu ya sudah jelas sebenarnya. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Bagaimana kita mengasihi Allah. Nah, ya sudah jelas dalam 10 perintah Allah kan sudah jelas. Apa yang diajarkan oleh gereja itu menunjukkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus tadi. Atau Allah sendiri melalui Yesus tadi. Tinggal ya bagaimana kita melakukan kewajiban kita. Dan sangat jelas ya dalam 10 perintah Allah itu sangat jelas. Ya. Perintah pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10 itu dimensinya mengatas bagaimana kita mengasihi Allah
dan juga bagaimana mendatar ya, mengasihi sesama dengan senang hati ya, sungguh-sungguh kita. Bagaimana kita, ya yang paling jelas nyata, apa yang kita kasihi pada sama itu juga ya seperti yang Yesus katakan. Apa yang kamu perbuat kepada orang ini, kamu perbuat juga kepada aku. Artinya ya itu tadi ada eh, tindakan yang kurang lebih apa yang kita lakukan itu juga berdampak kepada apa yang kita imani kepada Yesus. Semua itu punya jalan ya. Bagaimana kita melakukan ajaran yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Yesus sendiri di dalam hidup kita masing-masing. Kurang lebih apa yang saya bagikan terkait dengan paham kasih, ya. Entah secara umum, entah secara biblis, dan bagaimana dalam hidup kita bersama. Sehingga ya, kita bisa sharing satu sama lain terkait dengan pengalaman, pergumulan kita terkait dengan hal ini. Ya, kita hal itu. Tapi kurang lebih secara iman kita, ajaran kita mengatakan seperti itu. Bantal, bantal, Tugas kita seperti bantal, ini. bantal, bantal. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Ano yang sudah menjelaskan materi gokil pada hari ini dengan sangat jelas. Yang kita dengar adalah bahwa kasih itu bukan kasih yang terukur ya, Frater, yaitu yang Yesus minta adalah kasih sejati yang mungkin lebih jelasnya kita bisa melihat di Lukas ayat 27. Apa yang Yesus inginkan supaya kita tidak eh, supaya kita dengan sungguh-sungguh mengasihi seseorang, tidak pakai ingin apa balasannya ataupun apa yang nanti dia berikan dalam perbuatannya juga. Jadi dengan sepenuh hati. Nah, semoga yang Prater sampaikan ini dapat membantu dalam membawakannya di lingkungan dari Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Baiklah, sekarang waktunya bagi Bapak Ibu bila mau bertanya, silakan menuliskannya di chat Zoom dan nanti host kami akan memberikan kesempatan untuk menjawabnya. Dan juga bila Ibu Bapak mempunyai pengalaman atau sharing, boleh raise hand untuk memberikan uh, sharingnya dalam Zoom ini. Kami persilahkan. Sudah ada pertanyaan satu di chat, Bu Maria. Saya Ya, bacakan ya ya, terima dari kasih. Anson Anson Suryadi. Allah adalah kasih. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dalam diri setiap manusia harusnya ada benih kasih, keadilan, dan belas kasihan dalam hati nuraninya. Namun sebagian orang mengalami ketumpulan hati akibat akibat dosa, ketakutan akan kehilangan, sehingga memilih tidak peduli, lebih mementingkan diri sendiri dan keangkuhan. Bagaimana cara terbaik mengasah kasih dan belas kasihan agar bertumbuh dari hati kita? Itu yang pertama, Frater. Lalu yang kedua, ada apa perbedaan kasih dan belas kasihan? Ya, Brother, Baik, pertanyaannya cukup saya panjang. akan mencoba Ya, menjawab ya dari Pak Ansel Suryadi ya. Iya, betul. Bagaimana cara terbaik mengasah kasih dan belas kasihan agar bertumbuh dari hati kita? Memang apa ya? Saya perlu katakan ini bahwa ini adalah perjuangan ya, perjuangan kita juga. Saya juga masih terus berjuang untuk mewujudkan ya hal ini. Sehingga ya mungkin pengalaman saya sangat terbatas ya. Karena saya juga sedang belajar entah dari Bapak Ibu atau dari siapapun bagaimana cara terbaik mengasah kasih dan belas kasihan
agar bertumbuh dari hati kita. Memang kalau kita lihat dari ajaran kasih yang dilakukan oleh Yesus tadi, seorang Samaria yang baik hati, memang sesuatu yang sangat ideal. Yang kurang lebih poinnya itu, tinggal bagaimana di dalam kehidupan konkret kita ya. Bagaimana kita mengasah kasih itu dan bagaimana kasih itu bisa bertumbuh dan berkembang ya. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh orang Samaria, itu sangat dekat ya. Bagaimana kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Setelah itu kita berusaha untuk refleksi ya. Tentu saja karena iman kita ya. Bahwa ketika saya melihat ya itu memang dalam hal ini memang kalau kita mau mengasah kasih ya itu pertama harus bisa lihat secara ya mata kita, telinga kita, kita kan punya 5 panca indera ini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah, setelah itu nanti kita akan reflektif dalam pusat diri kita, hati kita tadi. Bagaimana jika saya bertindak mengasihi sesama tadi, membantu orang yang kurang mampu, dan dalam harta benda, dalam kemampuan-kemampuan lain. Artinya ya kita lihat dan kita membantu secara iman ya. Secara iman kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menjadi pegangan untuk kita, beriman kita. Sehingga kurang lebih apa yang mau saya katakan di sini, yaitu tadi, kita asah kemampuan kita, entah 5 panca indera itu, kita, kita merasa, kita mendengar. Setelah itu bagaimana tindakan kita ya? Tindakan yang paling nyata yaitu tadi kita melihat orang yang sederhana, bagaimana kita membantu, mendoakan, atau ke gereja, bagaimana kita bersikap. Itu di dalam gereja kan sangat jelas ya, aturan-aturan yang sangat membantu kita, meskipun tidak detail, tapi setidaknya kita paham. Dan kasih artinya kita apa ya, berusaha dari dalam diri kita, memang kita mengasihi ya. Bukan karena belas kasih ya. Kalau belas kasih kita melakukan tindakan itu karena kita kasihan sekali dengan dia. Kalau lihat orang yang eh, melarat, yang tidak mampu, kita tergerak oleh belas kasihan. Artinya ada sikap peduli ya. Itu tindakan belas kasihan ya. Kita punya sikap sikap peduli. Memang di sini eh, ada 2 model ya, belas kasihan. Itu artinya ada sesuatu yang kita eh, lakukan yang sungguh-sungguh kita percaya bahwa orang ini harus harus dibantu, dan kasih itu adalah ya itu tadi. Eh, Bagaimana eh, kita mengimani apa yang kita lakukan itu. Sehingga jelas tadi apa yang dilakukan di dalam Injil Lukas tadi, ada iman kita dan juga bagaimana tindakan itu, iman yang apa yang kita yakini itu menjadi berbuah dalam hidup kita. Nah, itu tadi. Kurang lebih itu ya perbedaan kasih dan belas kasihan. Baik, Terima kasih. terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan yang bertanya? Apakah Kalau cukup? bisa ya bisa sharing-sharing dikit. Ya, silakan. Bagi yang mau sharing, Bapak Ibu sekalian, silakan raise hand kalau mau dibukakan mic-nya. Bacakan saja dulu Pak, ada pertanyaan tuh Maria. Ya, Ya, ini ada pertanyaan, saya teruskan lagi ya. Sementara saya seling dulu dari pertanyaan dari Q&A dari Marianus Joshua Kurniawanto.
Ini ada 5 pertanyaan, tapi tidak semuanya sekaligus. Nanti kita seling dengan yang lain dulu. Ya. Shalom, Frater Ano. Pertanyaan saya, bolehkah mengasihi itu secara berlebihan? Itu dulu aja kali. Baik, baik Bu. Bolehkah kita mengasihi secara berlebihan? Memang kalau kita lihat dari eh, apa yang dilakukan oleh orang Samaria, memang kasih yang memang radikal, yang sungguh-sungguh tadi berkorban macam-macam hal. Ya. Tapi intensinya apa? Itu harus jelas. Ya. Apakah kita mengasihi sama karena memang kita apa ya butuh dia atau punya tindakan timbal balik dari dia? Kadang-kadang kita menyayangi orang sungguh-sungguh, tapi ada sesuatu di balik apa yang kita lakukan. Kita mengharapkan sesuatu juga. Kita boleh mengasihi orang dengan sungguh-sungguh, tapi kita ketika orang tidak mengasihi kita, ya kita tidak merasa iri hati atau sakit hati. Jangan sampai sampai muncul hal-hal itu. Kalau sudah sampai ke situ, ya itu bukan kita sungguh-sungguh mengasihi orang, tapi kita mengasihi orang dengan maksud tertentu. Pokoknya orang ini harus punya kewajiban mengasihi saya juga. Apalagi kalau kita lihat dalam hidup sehari-hari terkait dengan kasih. Banyak orang melakukan apapun demi sesuatu yang dia harapkan. Kalau sudah harapan, berarti ya, sesuatu itu harus terpenuhi dalam diri saya juga. Yang saya harapkan itu. Kalau kasih yang seperti yang dimaksudkan itu, berarti kasih yang sungguh-sungguh berkorban, tapi tidak mengharapkan supaya orang lain itu mengasihi. Sudah, saya mengasihi dia, dia balas tindakan saya atau tidak itu soal lain. Tapi yang penting saya sungguh-sungguh. Kalau dikecewakan, ya memang saya cukup mengasihi, tidak mengharapkan sesuatu. Itu kurang lebih apa yang kita eh, maksudkan dengan kasih itu ya. Bahwa kita mengasihi ya dengan sungguh-sungguh tadi. Sungguh-sungguh tanpa pamrih tadi, tanpa mengharapkan sesuatu. Hingga kasih itu mengacu pada perasaan cinta ya, dan pedulian yang mendalam. Itu kasih tadi itu mendalam. Sementara orang berkorban ya mungkin bisa jadi karena ya belas kasihan istilahnya. Berfokus pada keinginan tadi. Dia ingin untuk membantu orang lain, peduli, hanya untuk meringankan atau membuat dia bahagia. Kalau dia bahagia, saya bahagia. Ini kan ada timbal balik, ya. Bukan kasih yang bebas, yang sejati, tapi ada sesuatu yang kadang-kadang memboncengi di balik itu. Ada sesuatu. Ya, kurang lebih begitu. Ya, makasih, Baik, Frater. saya lanjutkan ya, Frater. Baik. Eh, ini Shalom, Pace Bene Frater. Mohon diberi contoh mengasihi Allah dengan segenap hati. Eh, kalau ini tadi saya sudah singgung ya di presentasi tadi, bagaimana kita mengasihi Allah. Yang sangat jelas itu dalam 10 perintah Allah itu sangat jelas. Bagaimana kita mengasihi Allah. Dan dalam kalau kita lihat bagaimana gereja menurunkan ajaran itu, yaitu di dalam tindakan kita sehari-hari ya. Yang paling jelas itu bagaimana kita mengasihi sama tadi itu kembali lagi ke situ. Atau dalam kehidupan nyata kita, bagaimana kita eh, mengasihi sama, entah berderma, atau kita aktif di lingkungan, atau ke gereja, atau bagaimana kita mengasihi musuh, dan macam pokok tindakan-tindakan yang kurang lebih yang dilakukan oleh Yesus ya, apa yang diperlihatkan. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang di luar dari situ, tidak bisa. Yang sering kita Baik, lakukan, paling tidak yang sering kita lakukan setiap hari. Entah baik. yang kita lakukan ini kan juga bukti dari bagaimana kita mencintai firman Allah juga. Kita baca kitab Ya. suci, kita merenungkan, merefleksikan. Itu kan bagian dari bagaimana kita mencintai apa yang disampaikan oleh Allah. Ya kurang lebih begitu. Baik, Baik, terima baik, kasih. Frater. Eh, saya lanjutkan ya, Frater. Ini kembali dari Marianus ini. Apakah tanpa kasih maka kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal? Eh, memang
Ini pertanyaan yang menantang juga ya. Apakah tanpa kasih kita tidak memperoleh hidup yang kekal? Dan pertanyaan ini persis yang ditanyakan oleh ahli Taurat tadi di dalam eh, di dalam Lukas bab 10 ayat 25 tadi. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah itu tadi. Memang kalau kita lihat dari sini, ya sudah jelas ya, bahwa apa yang kita lakukan atau Yesus lakukan itu kan bukti dari kasih ya. Dia bersedia turun dari sana, men- menyerupai manusia, merasakan seperti yang manusia rasakan juga, haus, menangis, bersedih, dan macam-macam. Itu kan bukti dari kasih. Sehingga kalau tanpa kasih ya, ya ini mungkin jawaban yang terbatas ya, bahwa ya bagi kita orang beriman ya kita mungkin agak agak susah membayangkan kalau kita tidak berbuat sesuatu. Agak susah membayangkan bagaimana kita mendapatkan sesuatu, ada jaminan tadi, tapi kita tidak berbuat. Memang ini ada kuasa Allah, tapi bagaimana sebagai manusia kita punya kewajiban ya untuk melakukan hal itu. Dan itu kurang lebih seperti itu. Memang ada tindakan ya. Tindakan itu yang menunjukkan kita bahwa kita peduli juga dengan apa yang disampaikan oleh Injil atau disampaikan kitab suci atau apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus pun melakukan itu karena tindakan kasih. Bagaimana kalau Yesus tidak melakukan itu? Bagaimana dengan kita sekarang? Ini tantangan kita. Karena kita tidak punya jawaban final. Kecuali ya, Yesus sendiri mengatakan bagaimana kalau orang tidak tanpa kasih, bagaimana? Kurang lebih Baik, begitu. baik. Ya, Eh, Mungkin saya teruskan dulu sedikit ya pertanyaannya. Eh, Tadi kan terakhir tuh apakah tanpa kasih maka kita tidak bisa memperoleh hidup kekal gitu ya. Ya, betul. Eh, ada lagi pertanyaannya ini bagaimana dengan kasih pada diri sendiri? Nah, Bolehkah atau tidak boleh? kalau soal tanya boleh atau tidak boleh, bukan persoal boleh atau boleh, tapi kewajiban ya, kewajiban kita mengasihi diri sendiri. Memang hal ini menjadi eh, ambigu dengan kehidupan kita sekarang. Kadang-kadang orang melihat kasih itu lebih kepada hal-hal yang konkret ya. Kalau saya mengasihi diri saya, berarti apapun yang menjadi keinginan saya penuhi. Tapi kasih yang dimaksudkan, kalau kita lihat tadi ya kasih yang tidak menghamba ya, tidak menghamba artinya tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan ya. Kalau saya mengasihi diri saya, ya sudah sebatas mengasihi, tidak berlebihan, meng, apa, bukan menghamba, tapi mentuankan diri. Sudah terlalu berlebihan itu pun juga berakibat fatal, tidak baik juga. Harus Ya, seimbang jadi antara sebenarnya kasih terhadap diri sendiri ya boleh gitu, tapi tidak boleh, boleh berlebihan gitu ya. ya Jadi itu. tidak boleh menjadi egois dan yang Nah, jadi itu kan lebih kasih pada itu. mementingkan diri sendiri dan Ya, sebagainya gitu ya. nanti Tapi kita tetap harus sayang pada diri kita ya sendiri ya, betul. Frater. Ya, Hmm. baik. Masih ada lagi, Frater. Frater, misal saya mengasihi sesama, tidak pernah membenci. Tapi pada suatu hari ada seorang yang saya kasihi tiba-tiba mau mencelakai saya. Hmm. Apakah saya salah bila kasih saya berkurang pada dia? Kasih itu berakar ya, tapi bisakah hilang kasih itu? Jadi mengalami pengkhianatan gitu ya. Ya. Eh, Memang kalau hal ini juga seperti yang dialami Yesus ya, ketika Yesus berhadapan dengan para muridnya, ya. Ketika Yesus mengalami penderitaan, murid-muridnya kan ada yang lari ke sana kemari atau menjauh dari Yesus, itu sangat jelas ya. Meskipun
dalam seharian mereka, Yesus selalu bersama-sama, sungguh-sungguh mengasihi malahan. Tapi ketika Yesus menderita, ada dalam bahaya tertentu, justru ada murid-murid yang menjauh dari Yesus. Sangat jelas di mana ketika Yesus mengalami jalan salibnya. Kan banyak murid-murid yang tidak sampai pada jalan salib yang dilakukan Yesus. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati yang berlebihan. Yesus juga mengalami hal demikian yang lebih ngeri dari kita. Tinggal bagaimana kita memaknai apa yang kita lakukan itu sungguh terarah kepada tujuan dari iman kita. Yang gagal ya manusiawi sekali. Tapi bagaimana kita berusaha untuk terus ya, melakukannya sampai akhirnya kita akan kembali ke alam lain yang kita tidak tahu pada akhirnya pengadilan seperti apa. Tapi tugas kita selama kita masih hidup ya, jatuh bangun kita, tindakan kita ya, tetap diperhitungkan juga. Kurang lebih seperti itu. Ada Baik, baik. Terima kasih. Ini kemudian ada yang mau sharing, Pak. Sebentar, saya lihat dulu, Pak. Siapa ya? Pak Pak Sahat Marpaung. Marpaung. ya, Iya. silakan. Pak, sebentar, sebentar. Saya bukakan dulu. Pak Sahat. Kita tes. Bisa unmute sendiri, saya sudah buka. Oh, gitu. Oke. Pak Sahat, silahkan. Terima kasih. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ingin sharing sedikit saja tentang Tolong buka tadi ada. kameranya ya, kamera. Oh ya ya. Bisa ya? Sebentar. Gak bisa. Gak. Bisa, saya sudah buka. Sebentar. Nah, Ya. sudah bisa. Ya, oke. Jadi saya sharing sedikit saja. Sharing ya. Sedikit tentang mengasihi dan belas kasihan. Menurut saya pengalaman saya, dua-dua tidak akan terjadi kalau tidak dipraktikkan. Itu saja intinya. Seperti kita katakan di Rasul Yakobus mengatakan, kasih tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin memiliki kasih, entah itu belas kasihan, entah mengasihi, lakukan sesuatu. Ya, seperti sekarang di Garuda Jakarta menggalakkan misalnya gerakan sampah itu kan kasih banget itu. Atau saya kemarin baru pulang dari Jogja ya, begitu ramai di Malioboro. Malioboro itu begitu ramainya, begitu kayak pasar. Tapi ada seorang peminta-minta. Waduh. Ada seorang peminta, saya perhatikan tidak seorang itu memberikan. Jadi intinya kalau menurut saya Bapak Ibu dan Romo, kalau kita mau ingin memiliki kasih yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan, melakukan sesuatu, dipraktekkan, dilatih. Itu saja, terima kasih. Ya, makasih Pak Marpaung atas sharingnya. Baik, sebentar ya. Untuk pertanyaan, sebenarnya ada beberapa pendapat dari Pak Ansam Suryadi. Bagaimana kalau kita minta Pak Ansam Suryadi sharingkan saja? Jadi kita buka Pak Ansam agar bisa Langsung bicara ya. bisa langsung bicara ya. Sebentar, Pak Suryadi, silahkan di unmute. Pak Ansem Suryadi. Silakan Pak, Iya, untuk menyampaikan apa yang mau di sharingkan, silakan. enggak sih, saya Memberi. cuma mungkin hanya berbagi pendapat saja terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Pak, bisa Ya, tolong videonya, Pak? Sudah buka. sudah, Ya, sudah. Oh, sudah. Sudah. Baik. Iya. Jadi Baik ya, Pak, silakan. ya kalau yang terkait pertanyaan mengenai bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, ya kalau saya pikir mungkin seperti yang tadi saya tulis di atas itu seringkali kita terkendala atau terhalangi untuk mengasihi karena rasa ketakutan akan kehilangan atau dirugikan. Kemudian ketumpulan hati karena dosa itu sendiri, lebih mementingkan diri sendiri. Berarti
Ya, mungkin itu yang bagaimana kita bisa berusaha untuk lebih berserah kepada Tuhan, bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan, sehingga eh, kalaupun kita nanti dalam berbuat kasih itu dirugikan, kita tidak akan terlalu merasa kehilangan gitu. Sehingga tidak membuat kita menjadi eh, kapok atau tidak mau berbagi kasih lagi gitu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua tadi mengenai eh, disakiti, ya itu sih sering kita hadapi memang. Tapi seingat saya, Yesus sendiri mencontohkan bagaimana Yesus itu berbelas kasihan sekalipun pada orang yang menganiaya dirinya. Karena Yesus itu mau mengampuni. Ngomong memang gampang, tapi itulah inti daripada kasih itu sendiri. Kalau menurut saya, itu saya ada kutipan juga dari eh, kitab dari Korintus, itu mungkin kita semua sudah tahu, tapi saya rasa itu indah sekali. Saya rasa cuma demikian saja. Terima kasih. Ya, baik Pak Anselm. Terima kasih atas Saya tambahan dan tambahkan ya, saya tambahkan ya, bahwa menurut Mother Teresa, kalau kita mencintai tidak terluka itu bukan cinta. Kita harus, kalau kita dilukai atau terluka karena kita memberikan kasih atau mencintai, itu adalah jalan kekudusan menurut Mother Teresa. Jadi kalau kita sudah mencintai seseorang dan timbal baliknya orang itu tidak menghargai apa yang telah kita lakukan, itu adalah jalan kekudusan bagi kita. Jadi biarkan saja orang itu yang menanggungnya. Kita tidak usah pikirkan. Coba bayangkan, kita sudah memberi kasih, kita sudah mencintai, kita sudah membeli segalanya, tetapi kita dikhianati dan kemudian kita marah. Bukannya kita akhirannya jadi seperti orang itu, jadi ada dua penjahatnya gitu, ya kan? Jadi kita berbesar hati bahwa itu adalah jalan kekudusan yang harus kita tempuh sehingga kita tidak terluka. Itu yang saya dapatkan dari Mother Teresa inspirasinya. Dan ternyata memang seringkali kita membantu orang, kita terluka. Ya nggak, Frater? Ya kan? Tetapi kita jangan pikirkan bahwa oh, saya sudah membantu dia, tapi dia tidak ingat saya, malah dia melukai saya. Jangan ingat seperti itu, karena itu benar-benar membuat kita jadi berdosa juga, ya kan? Dan sepertinya kita mengharapkan balasan dari orang tersebut, gitu. Padahal bukan itu tujuan kasih di sini. Seperti orang Samaria itu ya, dia menolong dan kemudian dia memberikan sedikit rezekinya untuk membantu orang yang terluka itu. Dia tidak mengharapkan balasan sama sekali, karena dia tidak mengenal orang yang terluka itu. Itu harus menjadi inspirasi kita ketika kita memberikan kasih, membantu seseorang, sehingga sudah kita membantu seseorang, kemudian kita terluka, kan itu namanya itu tidak baik juga buat kita, gitu ya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. terima kasih Bu Rosita. Thank you tambahannya. Mari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau sharing ataupun punya cerita yang bisa diberikan di sini, berbagi di sini.
Bapak Ibu yang mau sharing boleh. Bapak Ibu sharing itu adalah mewartakan. Itu sangat baik. Ketika kita sharing ada orang yang mendapatkan inspirasi dari sharing kita itu sangat baik. Itu lebih besar berkatnya daripada kita mewartakan. Kita harus sharing apa yang kita dapatkan, kita rasakan, pengalaman hidup kita. Ayo mari silakan, siapa yang mau sharing? Udah lama nih kita nggak dengar suara Bu Eti. Bu Eti ada di sini ya. Bu Eti silakan Bu Eti. Munculkan wajah. Testing. Bu Eti. Ayo silakan ya mau sharing. Saya masih agak sedikit tergelitik dengan yang tadi perbedaannya antara kasih dan belas kasihan, Frater. Nah, kalau kalau dilihat, apakah kasih itu bahasa Inggrisnya mungkin love, sedangkan belas kasihan itu eh, apa? Empati ya, atau empati atau apa tuh yang sekarang lagi musim Simpati. compassion, compassion. Nah, kalau kalau itu, jadi kalau belas kasihan itu adalah compassion yang sekarang lagi tahun ini yang didengungkan itu, berarti mungkin sebenarnya sedangkan kasih itu ada love, sebenarnya belas kasihan itu adalah bagian dari kasih ya. Karena yang lebih besar itu adalah cinta kan, cinta atau kasih atau love itu sendiri kan di dalamnya ada belas kasihan, sedangkan belas kasihan itu kalau dibilang empati atau compassion berarti itu terjadi ketika ada peristiwa gitu. Iya nggak, Frater? Atau bagaimana pemahaman Ya, saya? Apakah ya, betul betul Bu, kurang setuju Bu. tepat atau bagaimana tuh, Ya, Frater? bahwa kasih itu ya kalau kita lihat dari pemahaman tadi kasih agape ya antara kasih orang tua kepada anak, kasih antara pasangan, kasih kepada sesama itu menunjukkan kasih yang melibatkan perasaan cinta, pedulian, penerimaan yang dalam dan lain sebagainya. Bahwa hmm, ada tindakan yang mengakar dari dalam diri kita dan tindakan itu tidak mengharapkan sesuatu yang bagi kita itu harus tercukupi, tapi kasih yang membuat kita lepas bebas ya, tanpa mengharapkan sesuatu itu kasih yang sejati ya, yang pokoknya yang tertinggi. Tapi kalau belas kasihan atau compassion tadi itu seperti yang diserukan oleh Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia tentang compassion belas kasih itu. Ada tindakan ya, tindakan kita ketika kita melihat situasi realitas seperti tadi orang yang Samaria baik hati tadi ya, bagaimana dia melihat orang yang menderita, ada keinginan ya, keinginan dari dia, ada tindakan memang ini lebih kepada eh, tindakan kita ya, ya, tapi mencakup dengan tindakan tindakan kasih tadi, bahwa apa yang kita lakukan itu harus ber, atau bersumber kepada kasih itu. Artinya apa yang kita imani tadi, apa yang kita kasih itu juga harus ada tindakan. Itu tadi compassion itu ya itu tadi atas belas kasih adalah tindakan kita, tapi tarafnya bukan lebih di bawah atau lebih di atas, tapi berkaitan dengan eh, keinginan kita melibatkan perasaan cinta atau kedekatan. Ada sesuatu yang kita ingin lakukan, tapi juga berasal dari dalam diri kita. Sehingga kalau apa yang dikatakan Ibu memang itu kurang lebih seperti itu ya. Ada bukan pembedaan, tapi kurang lebih saling bukan melengkapi, tapi ada tahap-tahapnya. Kalau mau kasih berarti begini, belas kasihan berarti ada keinginannya. Kalau kasih memang sesuatu yang lebih besar ya. Artinya tidak
yang kita lakukan itu ada tujuan yang jelas, bukan tujuan yang secara kasat mata, tapi dalam hati kita, batin kita. Kalau kasih itu ya, berarti kasih itu lebih besar daripada belas kasihan gitu ya, Frater. Oke, baik. Frater, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Kelly Hartanu. Salve, Frater, mau tanya, bila melihat anak kecil mengamen di lampu merah, lalu apa tindakan kasih kita? Satu, memberinya uang karena peduli, tapi malahan membuat bertambah banyak anak-anak mengamen dan membuat mereka di jalanan makan debu, menghirup polusi dan kena hujan dan kepanasan. Atau dua, tidak memberi agar anak-anak tersebut tidak ngamen lagi karena tidak dapat uang dari ngamennya lagi, tapi kelihatannya kita tega banget ya gitu. Bagaimana yang lebih tepat dalam tindakan kasih? Eh, Kalau melihat dari kisah nyata ini, memang ada satu, saya lupa filsufnya apakah Immanuel Kant, dia kurang lebih mengajukan pertanyaan ini ya. Bagaimana, apakah eh, kasih atau mengasihi itu adalah ketika kita melihat tadi anak kecil yang ngamen di jalan, kita berikan uang, terus ya selesai. Itu kan sama saja memberikan lapangan kerja untuk mereka. Meskipun itu adalah tindakan ya, tindakan kasih, tapi caranya caranya yang bukan salah, tapi cara yang kurang pas, kurang tepat. Tapi kasih yang seperti yang kedua, Yang tidak usah, yang kedua tuh tidak usah kasih aja tidak supaya memang ini ya apa enggak agak supaya tidak makin banyak yang ngamen. Kalau dikasih kan nanti makin yang lain ikutan gitu ya, ya makin akan banyak. akan Boleh, akan akan ikutan juga. boleh saya kasih pendapat? Baik, Bu. Sepertinya kita ikuti suara hati kita. Kadang kita tidak memberi, tapi kita ngomel. Dosanya kita yang tanggung 2 kali loh. Tuhan mengatakan kalau kita mampu untuk memberi dan kita tidak memberi, kita berdosa. Ada ayatnya. Jadi kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ikutin suara hati Pak Kelly. Kalau Pak Kelly merasa hatinya eh, ingin memberi, silakan beri. Tapi kalau Pak Kelly merasa tidak ingin memberi, tidak usah komplain. Ya jalan saja, dia toh tidak memaksa juga. Saya rasa seperti itu. Kalau kita sekarang pikir, oh dia mesti begini, mesti begitu. Sedangkan dia itu seharian belum makan, Tuhan bilang, ya, engkau mampu, tetapi engkau tidak memberi, dosa kita tanggung. Itu ada ayatnya. Ada ayatnya gitu loh. Jadi itu ikutin suara hati kita masing-masing. Sedangkan kalau kita pukul rata, oh supaya dia nggak mengamen lagi, apakah kita kasih jalan keluar? Dia nggak mengamen, kita kasih jalan, kita kasih kerjaan atau tidak? Kan tidak. Kita tidak ada kapasitas untuk seperti itu kan? Kita hanya memberi 5.000, 2.000, tidak membuat kita susah, tidak membuat kita miskin. Kita tidak tahu apa yang dia alami karena orang meminta-minta itu dia tuh menurunkan harga diri dia loh sampai mau meminta-minta itu. Jadi menurut saya kita tidak perlu menjawab di sini, baiknya gimana ikutin suara hati kita. Kalau kita mau memberi memberi. Ada seorang sharing kepada saya seperti ini. Ada satu penjual menjajakan makanan itu selalu duduk di depan rumahnya. Ketika dia keluar, dia selalu memberi atau dia beli makanannya atau dia memberi. Akhirnya dia merasa kok tiap hari saya mesti membeli makanan dia atau memberi dia uang. Dia bertanya kepada saya, gimana tuh ya menurut ibu gimana? Dia tanya kepada saya. Saya bilang, Pak, dia duduk di situ mengganggu Bapak nggak? Kalau mengganggu, ya Bapak bilang jangan duduk di depan rumah saya. Tapi kan dia nggak minta uang. Kalau Bapak nggak merasa mau membeli makanannya atau memberi dia uang, lewat saja, nggak apa-apa kok. Itu hak kita, suara hati kita yang bicara, mau memberi atau tidak. Menurut saya seperti itu ya.
Jadi tidak ada kapasitas kita untuk menjawab tidak boleh atau boleh. Kalau tidak boleh, apakah kita mau kasih dia kerjaan? Jangan mengamen ya. Saya kasih kamu kerjaan ya, itu baru solusi. Tapi, oh jangan kasih, nanti dia jadi keseringan. Nah, kalau dia hari itu belum makan, dia mau makan, atau dia cari uang untuk adiknya, kita kan nggak tahu story-nya orang. Menurut saya gitu ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Ya. Rosita. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat malam, Frater. Teman-teman boleh urun pendapat? Ya, silakan Bu Silakan. Nesia. Silakan Bu Iya, Nesia. saya menyambung Bu Rosita. Itu di ayat Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi, kalau saya pribadi, kalau saya bisa memberi, saya nggak mikir gitu. Memberi itu nanti mengakibatkan orang gimana. Yang penting niat saya memberi. Nah, kalau kita mikirin ya, waduh nanti gimana, nanti gimana. Jadi kenapa kita harus mikirin ya? Padahal kan Tuhan Yesus memberikan kita ayat, ini salah satu ayat yang ada di khotbah di bukit gitu loh, salah satunya. Itu aja, terima kasih. Ya, makasih Bu Nesia atas Terus, tanggapannya. Mari silakan Bapak Ibu yang lain berbagi cerita untuk kita di sini. Mari silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu kita Saya untuk mau nanya kepada Frater. Frater, apa yang Frater, kan hidup di seminari, pasti ketemunya teman-teman orang baik. Sejahat-jahatnya orang baik ya, Frater ya, di teman-teman seminari ya. ya, Eh, Bu. Ya. Lain sama kita di luaran ini kan, kita bisa ketemu orang yang minta-minta tapi dia nipu kita, seperti gitu kan ya. Saya mau coba Frater sharingkan, apa yang Frater lakukan dengan kasih yang Frater baru paparkan, apa yang telah Frater pernah lakukan dengan kasih itu, coba sharing tolong Frater. Eh, Baik, Bu. Kalau terkait dengan kasih, memang semua tindakan yang saya lakukan itu memang tahap per tahap ya, sampai tahap di mana saya mengerti, ya. Mengerti dalam arti bagaimana saya mengasihi. Seperti contoh, kalau kami para frater ya, diajarkan pertama-tama itu bagaimana mendisiplinkan diri mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Itu sebuah latihan. Nah, dari situ mulai ada perkembangan secara pelan-pelan ketika berhadapan dengan frater-frater lain yang punya kepribadian yang berbeda atau punya keunikan. Ya. Contohnya, ya mungkin frater ini dalam waktu-waktu tertentu dia sangat sensitif dengan tindakan saya atau kata-kata saya atau perlakuan saya. Sehingga kadang-kadang pergaulan itu menentukan sikap saya, tindakan saya untuk bagaimana saya bisa mengerti. Memang pertama tuh tidak langsung begini, saya langsung menunjukkan kasih. Begini Kak, kasih. Kadang-kadang kita lagi proses pencarian. Saya juga proses pencarian. Tidak langsung serentak mengatakan bahwa ini kasih. Saya harus lakukan seperti ini. Oh, itu tidak mudah. Tapi ini adalah perjalanan. Nah, itu saya maknai sebagai perjalanan iman saya. Bagaimana saya mengasihi diri saya, mengasihi sama dan mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi diri yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa membawakan diri dengan baik. Entah di hadapan sesama atau di hadapan sesama para frater dan bagaimana saya bersikap kepada mereka yang menurut saya itu mengganggu ya. Kalau awal-awal sebelum saya mengenali secara mendalam merefleksikan bagaimana
perjalanan iman memang tidak mudah. Tapi bagaimana sedikit demi sedikit saya memahami karakter orang ini bagaimana. Mulai lihat dari yang kasat mata tadi. Ya saya paparkan terkait dengan 5 indera tadi. Saya melihat orang ini. Oh dia tipikalnya seperti ini. Saya mendengarkan kata-kata dia. Kalau kata-kata yang mengganggu kan kita rasa lain. Nah, saya berusaha untuk mendengar, meresapi. Atau dengan sentuhan fisik mungkin pukul, cubit atau apapun itu. Kita kan saya berusaha untuk merasakan, oh padahal begini. Nah, dari situ saya menyadari apa reaksi dari diri saya kepada tindakan itu. Kadang-kadang ada saat-saat tertentu yang kita memang jengkel, marah ke orang mengatakan atau berbuat kasar, terutama eh, teman-teman komunitas, pasti kita akan merasakan, oh kok orang ini begini, kok orang itu begitu. Nah, lama-kelamaan perjalanan itu semakin semakin ke sini saya menyadari bahwa kasih itu yakni saya menyadari apa yang saya yakini dan apa yang saya lakukan. Itu saja cukup. Saya mengerti bahwa dia seperti ini atau orang lain seperti ini. Nah, tinggal bagaimana saya memaknai ya cukuplah. Kalau saya melihat seperti ini diri dia, ini kelemahan dia, ini kata-kata dia sudah. Tidak perlu saya tafsirkan ya berlebih-lebihan. Kadang-kadang yang membuat kita sakit berlebihan adalah tafsiran kita. Contohnya si A, oh sering ngomong-ngomong jelek-jelek kemana-mana atau bertindak kasar. Saya tahu, tapi kalau saya mengatakan yang tidak-tidak, contohnya, ah orang ini kok begini, dari dulu begini, kita mulai runut riwayat macam-macam. Nah, itu yang membuat kita memendam rasa sakit itu yang berlebihan. Tapi ya sudahlah, orang ini begini, ya sudah, saya memahami, mengerti, saya mengasihi, ya sudah. Mau dia balas atau tidak itu urusan urusan yang lain ya. Yang penting bagaimana saya bisa memurnikan motivasi menjadi orang yang mau mengasihi tanpa mengharapkan yang berlebihan ya. Kita secara manusiawi ya kita tidak bisa menyangkal kita melakukan ini mengharapkan ini. Tapi kadang-kadang pengalaman itu mengajarkan kita supaya kita sadar diri juga bahwa segala hal yang saya lakukan tidak selamanya bisa saya terima lagi. Tapi mungkin di lain waktu saya bisa memperoleh yang bukan yang saya harapkan sekarang. Memang waktu Tuhan ya, kadang-kadang waktu Tuhan yang terbaik ya. Saya seperti ini, saya tidak sampai berpikir bahwa saya akan menjadi seorang calon imam seperti sekarang. Saya tidak menyangka. Karena sejak kecil sampai saya tamat SMA, saya tidak menyadari bahwa ini adalah panggilan saya. Justru panggilan ke arah lain. Tapi itulah cara Tuhan mengasihi, itu yang membuat saya sadar bahwa apa yang saya terima kadang-kadang saya tidak mengerti. Atau apa yang saya lakukan kadang-kadang saya tidak paham. Yang penting itu dari apa yang saya imani, apa yang Tuhan ajarkan yang saya sungguh-sungguh lakukan. Ya. Paling tidak yang paling sederhana, yang paling dekat ya saya bisa memahami diri saya, memahami sesama, bagaimana saya membantu mengerjakan sesuatu yang mungkin sederhana, terbatas, yang kadang-kadang kan orang sekarang senang dengan popularitas, ketenaran. Tapi saya perlu sadar diri bahwa untuk apa semuanya itu untuk saya? Karena semuanya kan akan habis, tidak akan sisanya kalau kita sudah sakit. Kita tidak pikir lagi sesuatu yang sudah kita capai, tapi kita berpikir apa yang nanti saya terima setelah saya melewati semua hal. Nah, itu yang coba sekarang saya berusaha untuk bagaimana saya bertindak mengasihi kepada terutama kepada teman-teman atau saudara-saudara saya yang frater tadi. Yang menurut saya yang bukan dari suku ya seperti dikatakan tadi kalau kita tidak dari suku yang sama, tidak saudara, tapi karena punya spirit yang sama, pengikut Fransiskus itu tadi ada perbedaan fisik dan lain sebagainya, tapi tidak membuat kami membuat saya sendiri menjadi
ya sudah, saya harus cari-cari seperti ini. Tidak. Nah, justru disitulah bentuk, bagi saya bentuk kasih yang ya melampaui batas ya, secara pelan-pelan mulai bertemu, berjumpa dengan yang bukan saudara, memahami, mengerti, membantu yang susah. Itu sebagai wujud bagaimana saya mencintai diri saya juga, mencintai Tuhan dengan cara-cara yang konkret, yang sederhana, yang mungkin akhirnya bagi saya yang ini adalah bekal bagi saya. Untuk kemudian akan seperti apa itu urusan lain. Tapi selama saya masih hidup dan menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan, ya saya sungguh-sungguh melakukan itu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang berhati itu, ya kurang lebih memang seperti itulah. Tapi kadang-kadang kan tidak mudah. Kita berhadapan dengan kelemahan diri kita sendiri. Sehingga ya kita perlu memurnikan motivasi itu terus-menerus ya, sampai kapanpun. Ya kurang lebih itu ya sharing saya bagaimana pengalaman kasih, mengasihi, dan berbelas kasih dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang konkret, tapi bagaimana saya melihat sesuatu yang konkret menjadi sesuatu yang lebih bermakna, yang lebih sejati lagi. Itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih.